dari pada saat kami berdiri di tahun 2021, pada saat itu dengan Pak Iman dan Mbak Juliana, di sini juga ada Bu Arianti, ada Mbak Susan, ada Mbak Tati. Itu kita memberanikan diri mendirikan Kilat Indonesia 5 tahun yang lalu pada saat COVID. Jadi kita semua itu hanya ber-20 ya Pak ya, nggak boleh terlalu besar, hanya ber-20. Dan kalau foto kita sebenarnya termaskeran, karena COVID-nya itu masih COVID yang lagi parah-parahnya gitu. Kita memberanikan diri, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa sampai sejauh ini. Jadi dengan pilar-pilar yang ada di Kilat, kami selalu menuju kepada pilar-pilar yang ada di Kilat. Kita ada empowering, kita empower generasi muda maupun perempuan-perempuan Indonesia untuk tidak pernah takut kalau kita bisa berkarya di industri ini. Kita juga ada pilar leadership, mereka bisa menjadi pimpinan. Kita ada pilar entrepreneurship, jadi mereka jangan takut juga menjadi pengusaha di bidang logistik dan transport. Kita juga ada pilar empowering, kita empower mereka. Jadi mereka itu selalu kita memberikan semangat untuk bisa jangan takut sebagai perempuan, karena juga kita sebagai perempuan ingin juga berkontribusi di industri ini, di industri logistik dan transportasi ini. Jadi jangan pernah takut untuk bisa berbuat. Kita ingin sekali, kembali lagi, saya selalu sampaikan, kita bukan feminis yang ingin perempuan di mana-mana juga harus menjadi nomor satu, tapi kami ingin juga menjadi berkontribusi bareng-bareng dengan para lelaki. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini, sudah mendukung kami untuk kami bisa bersama-sama meningkatkan industri logistik dan transportasi ini. Seperti saya sampaikan, Kilat itu memiliki 4 pilar, 4+1. 4-nya itu pertama leadership. Jadi untuk perempuan leadershipnya ditingkatkan. Lalu kedua empowerment. Kita harus mengempower mereka, mengisi, memberikan semangat supaya makin semangat dalam melakukan pekerjaan di industri logistik ini. Ketiga entrepreneurship. Mereka harus bisa, kalau mereka mau melakukan usaha di bidang logistik, kita bantu, gitu loh. Keempat, mentorship. Jadi kita mentoring mereka, kita dampingi, kita mentoring untuk mereka bisa berhasil. Kelima tentunya sosial. Hidup kita kan tidak lepas ya dari kegiatan sosial. Itu aja sih sebetulnya. Sampai saat ini global pun masih seperti perempuan itu masih tidak memiliki kepedean untuk bisa masuk gitu. Once mereka masuk, itu perempuan-perempuan pede itu yang pada masuk gitu. Perempuan yang tahan banting, perempuan yang bisa selalu resistance lah gitu, resilience seperti itu. Tapi sampai saat ini kalau dilihat kan masih berapa belas persen sih. Kalau saya selalu menyontohkan gini, pada saat mereka masuk sekolah logistik itu banyak sekali, di atas 50%. Once mereka masuk di pekerjaan itu udah mulai tuh kurang. Oke, mungkin 50% udah bagus itu. Once mereka jadi leader, itu makin kurang lagi.
mungkin hanya 10%, 15% bagus banget gitu loh, seperti itu. Itulah yang harus kita majukan, itulah yang harus kita bantu supaya makin banyak lagi perempuan bisa berkarya di dunia logistik ini. Banyak sebetulnya, karena kami juga melakukan webinar, seminar itu related sekali dengan apa sih kebutuhannya. Pertama dengan kebutuhannya, kedua dengan update gitu loh, terupdate. Jadi itu selalu kami lakukan. Misalkan sekarang yang terupdate apa? Masalah halal logistik, ya kita lakukan gitu loh. Presentasi, seminar, webinar, ataupun kita visit ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi di bidang itu. Lalu green logistik, yang tadi saya sampaikan, gimana sih untuk mengurangi emisi karbonnya, bagaimana kita di pergudangan, bagaimana kita di transportasinya untuk bisa mengarah ke green logistik gitu. Apa sih hambatannya, apa tantangannya, apa keuntungannya, itu kita selalu sampaikan. Oke, jadi kami juga sudah merasa saat ini nih 5 tahun kami sudah, kalau dulu di awal tahun siapa sih Wilat itu, memang ada ya organisasi perempuan, memang ada ya perempuan di bidang logistik gitu loh. Tapi sekarang kami sudah semakin pede karena juga kami sudah dikenal, walaupun mungkin masih harus banyak ya yang harus dilakukan, tapi sudah cukup dikenal di stakeholders. Di kementerian-kementerian kami diundang untuk bisa memberikan masukan, dengan asosiasi-asosiasi lain juga kita harus bersinergi tadi, berkolaborasi gitu loh. Juga kita ke sekolah-sekolah itu kita juga cukup intensif melakukannya. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah itu sering sekali. SMK, perguruan tinggi itu sering sekali.